Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul penderitaan yang menekan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan juga perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat yang tercurah untuk kami nikmati pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami Tuhan, agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti dengan pengertian yang baru akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan Tuhan, apa salahku? Sering muncul saat kita mengalami masalah berat atau menderita bukan karena kesalahan kita sendiri. Kita kadang menggugat Tuhan, kenapa mengizinkan penderitaan ini terjadi? Kita menganggap Tuhan tidak adil, kita mulai membandingkan diri dengan tetangga atau dengan orang lain. Kita dalam hati berkata, Tuhan, orang itu brengsek hidupnya, kok malah kaya raya? Tuhan, orang itu dia korupsi, kok hidupnya aman-aman saja? Dan 1000 keluhan lainnya. Di belit penderitaan yang sangat berat, Ayub menyesali keberadaannya di dunia. Penderitaan tidak tertanggungkan membuat dirinya berandai-andai tidak pernah dilahirkan. Bahkan ia berharap mati saja ketika masih bayi atau saat dilahirkan. Ayub itu orang yang saleh, saudaraku, tetapi dia tidak mampu memahami situasi yang dihadapinya saat itu. Ia tidak tahu penyebabnya dan ia juga tidak tahu jalan keluarnya atas penderitaan yang datang bertubi-tubi itu. Namun, Ayub tidak lepas kendali. Tersirat rasa marah kepada Tuhan, tetapi tidak mengutuki Tuhan. Ayub putus asa, tetapi dia tidak melawan Tuhan. Ayub merasa pedih, tetapi ia tidak menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Dalam rasa sakit dan kepahitan itu, Ayub tidak berbuat dosa. Mari kita baca Ayub pasal 3 ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudaraku, firman Tuhan ini merupakan ungkapan keputusasaan yang jujur dan emosional dari seorang manusia yang sedang dilanda penderitaan yang dahsyat. Sebagai orang Kristen, kita dapat merenungkan ayat ini dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, mengakui perasaan manusia. Ayub tidak berusaha menutupi perasaannya. Dia merasa hidupnya hancur dan dalam keputusasaan dia mempertanyakannya keberadaan dirinya sendiri. Kita semua pernah mengalami penderitaan yang hebat dan mengakui perasaan kita, termasuk
kemarahan, kesedihan, dan bahkan keraguan. Itu semua adalah langkah penting untuk menuju pemulihan. Yang kedua, mempertanyakan Tuhan. Ayub tidak takut untuk mempertanyakan Tuhan. Dia bingung mengapa dia harus menderita padahal dia hidup dengan benar. Pertanyaan ini wajar muncul ketika kita menghadapi kesusahan yang besar. Namun, penting untuk diingat bahwa mempertanyakan itu tidak sama dengan pemberontakan. Kita dapat mempertanyakan Tuhan sambil tetap mencari jawaban dan mempertahankan iman percaya kita. Yang ketiga, perspektif yang lebih besar. Kisah Ayub ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada pemahaman kita sebagai manusia. Meskipun kita mungkin tidak tahu alasan dibalik penderitaan kita, tetapi Tuhan tetap memegang kendali dan Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Yang keempat, harapan dan penghiburan. Kisah Ayub ini membawa harapan dan penghiburan bagi orang-orang yang sedang tertekan. Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memulihkan Ayub dan memberinya berkat berkelimpahan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu setia kepada umat-Nya, bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Yang kelima, komunitas dan dukungan. Kita tidak diciptakan untuk menghadapi penderitaan itu dengan sendirian, saudaraku. Kitab Ayub menunjukkan pentingnya komunitas dan dukungan dalam melewati masa sulit. Teman-teman Ayub mungkin tidak selalu memberi jawaban yang benar, tetapi mereka ada untuk mendengarkan dan mendukungnya. Bergabung dengan komunitas Kristen atau kelompok-kelompok rohani dan mencari dukungan dari orang-orang seiman dapat memberikan kekuatan dan penghiburan selama masa-masa sulit. Yang keenam, memaknai penderitaan. Penderitaan, meskipun itu menyakitkan, dapat membentuk kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Melalui pencobaan, melalui penderitaan, kita belajar tentang diri kita sendiri, belajar tentang Tuhan, dan juga tentang kekuatan iman kita. Penderitaan juga dapat membuka kesempatan untuk kita melayani orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat-saat ketika Tuhan secara ajaib campur tangan dan membawa kita melewati lembah kekelaman. Hal ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan yang setia menolong di masa yang lalu pun akan setia pula menolong kita di hari ini dan hari esok. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memahami penderitaan dan penyebabnya memang bukan perkara mudah. Kita mungkin sering mempertanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa yang buruk yang menimpa kita, atau kita merasa bahwa kita tidak patut untuk mengalami peristiwa yang berat itu. Tentu Tuhan punya maksud tersendiri bagi kita. Mungkin hendak membentuk iman kita atau melatih kita agar semakin kuat bergantung kepada Tuhan saja. Maka apapun gelombang hidup yang berusaha menggulung kita, jangan berbuat dosa dengan menuduh Allah tidak adil. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang berat, terbebani oleh tekanan dan juga penderitaan yang seolah tidak kunjung usai.
Seperti Ayub, kami pun bertanya, mengapa semua ini menimpa hidupku? Tuhan, kami merasakan kepedihan dan kebingungan, mempertanyakan keadilan dan kasih-Mu dalam situasi yang sulit ini. Tekanan yang kami miliki terasa begitu berat hingga nyaris membuat kami kehilangan harapan. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun, Engkau tetap memberi kami kesempatan untuk tetap hidup dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dengan iman dan pengharapan, kami mohon kekuatan dan juga penghiburan dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.